Assalamualaikum teman-teman Lentera Mencekam, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menceritakan cerita tentang kisah pesantren bekas babat alas bangsa jin. Suara dari dalam tanah. Pondok pesantren Nurul Wafi berdiri kokoh di sebuah desa terpencil bernama Karangjati, terletak di pinggiran hutan lebat yang dikenal warga dengan nama Alas Telang. Konon, kawasan itu dulunya adalah wilayah kekuasaan bangsa jin sebelum dibabat habis dan dijadikan tempat membangun pesantren oleh KH Mansur, pendiri sekaligus tokoh karismatik yang kini telah wafat puluhan tahun silam. Tahun ini, pesantren menerima santri baru lebih banyak dari biasanya. Salah satu di antaranya adalah Faisal, pemuda pendiam asal Solo yang memilih mondok karena permintaan ibunya yang sedang sakit-sakitan. Faisal anak yang patuh, namun memiliki rasa ingin tahu yang besar. Ia tertarik dengan cerita-cerita gaib, apalagi setelah mendengar bisik-bisik para santri senior tentang suara-suara aneh dari dalam tanah yang sering terdengar menjelang malam Jumat Kliwon. Awalnya, Faisal menganggapnya hanya mitos. Namun, suatu malam, saat ia telat bangun untuk salat tahajud dan berjalan melintasi halaman belakang pesantren, kakinya terpaku. Ia mendengar sesuatu. "Anah, tolong bebaskan aku." Suaranya lirih, seperti suara perempuan, namun terlalu dalam dan berat. Suara itu datang dari dalam tanah dekat sumur tua yang sudah lama ditutup dan dipagari dengan besi berkarat. Faisal terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Matanya tertuju pada tanah basah di sekitar sumur itu, bergelombang, seperti bernafas. Ia berlari terbirit-birit kembali ke asrama, tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Keesokan paginya, Faisal menceritakan kejadian itu pada teman sekamarnya, Gusron, santri yang lebih senior dan dikenal agak nyeleneh tapi paham ilmu kebatinan. Alih-alih menganggapnya gila, Gusron malah terlihat serius. "Aku juga pernah dengar. Itu bukan suara manusia, Sal. Itu suara dari bangsa bawah. Jangan pernah dekat-dekat sumur itu lagi, apalagi di malam Jumat Kliwon." Faisal tak bisa menghapus suara itu dari pikirannya. Terngiang terus. Sejak malam itu, suara-suara aneh mulai datang lebih sering. Tidak hanya dari tanah, tapi juga dari tembok kamar, dari dalam rak kitab, bahkan dari balik mimpi. Satu malam, ketika Faisal tertidur di musala kecil karena mengaji sampai larut, ia bermimpi bertemu dengan seorang pria tua berjubah putih, bermata hitam kelam tanpa bola mata, yang memanggilnya dengan suara lembut tapi menakutkan. "Kau, anak yang bisa membuka gerbang itu. Kau, pewaris darah yang tersisa dari pembabat tanahku. Kembalikan, atau kau akan jadi gantinya." Faisal terbangun dalam keadaan menggigil, keringat membasahi sekujur tubuhnya. Tapi yang paling membuatnya ketakutan adalah satu hal. Telapak tangannya penuh tanah basah. Gerbang yang tak boleh dibuka. Sejak malam itu, Faisal mulai merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Bukan cuma suara atau mimpi buruk, tapi tatapan, bisikan, dan hawa dingin yang tak wajar sering mengelilinginya, terutama saat ia sendirian. Di malam Jumat berikutnya, seluruh pesantren melaksanakan yasinan bersama. Tapi entah mengapa, Faisal merasa tubuhnya berat sekali untuk beranjak dari tempat tidur. Ia merasa seperti ditahan sesuatu. Matanya tak bisa melek, tubuhnya seperti dibelenggu. Ketika akhirnya berhasil membuka mata, ia menemukan dirinya sudah berada di depan sumur tua itu. Faisal terperanjat. Bagaimana mungkin ia bisa sampai ke sini? Ia yakin terakhir kali ia tidur di kamar. Tanpa sadar, ia melangkah maju, seperti ada yang menariknya. Krek, suara gemeretak rantai tua yang melingkar di pagar sumur itu terdengar. Pelan-pelan, seolah ada yang membukanya dari dalam. "Faisal!" Suara itu memanggil lagi. Tapi kali ini bukan dari dalam sumur, melainkan dari balik pagar bambu tua di ujung halaman belakang. Faisal menoleh. Di balik kabut tipis malam itu, ia melihat sosok wanita berjubah putih lusuh, rambut menjuntai menutupi wajah, berdiri kaku. Wajahnya tidak kelihatan, tapi tubuhnya sedikit bergetar. Sosok itu
menunjuk ke arah hutan yang berbatasan langsung dengan belakang pesantren. "Gerbang, buka gerbangnya, kau harus buka." Tiba-tiba, Faisal tersadar. Ia berlari sekencang mungkin, meninggalkan sumur, pagar bambu, dan bayangan yang tak semestinya muncul. Ia tak tahu bahwa seseorang mengamati dari kejauhan, Gusron. Keesokan harinya, Faisal demam tinggi. Mulutnya terus komat-kamit mengucap kata-kata yang tidak dimengerti siapapun. Beberapa ustaz dan santri mulai khawatir, terutama setelah salah satu kiai mengatakan bahwa Faisal terkena panggeret saka alam sejen, tarikan dari dunia lain. Setelah membaca surah-surah pelindung, Faisal akhirnya sadar. Tapi ia sudah tidak sama. Ia tidak lagi bisa tidur tenang. Dalam tidurnya, ia selalu melihat pintu batu besar berukir aksara kuno, terkunci dengan rantai besi dan terbungkus akar. Di balik pintu itu, terdengar jeritan, tawa, dan suara makhluk-makhluk yang belum pernah didengar manusia biasa. Faisal merasa harus tahu apa arti semua ini. Ia mencari Gusron dan memaksa temannya itu menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Gusron akhirnya membuka cerita lama tentang bagaimana pesantren ini dulunya adalah tempat ritual para dukun tua yang mencoba menaklukkan bangsa jin untuk kekuasaan. Saat K.H. Mansur membabat alas dan membangun pesantren di atasnya, ia mengunci semua pintu penghubung ke dunia jin dengan ayat-ayat khusus. Tapi salah satu gerbang tidak pernah tertutup sempurna, dan menurut keyakinan lama, hanya orang dengan darah pembabat asli yang bisa membuka atau menutupnya sepenuhnya. "Dan kamu, Sal," ucap Gusron dengan tatapan serius, "kamu itu keturunan K.H. Mansur. Kamu warisan terakhir." Faisal menelan ludah. Hatinya berdesir kencang. Gusron melanjutkan, "Kalau gerbang itu terbuka, bukan cuma kamu yang celaka. Kita semua bisa jadi tumbalnya." Dan saat itu juga, dari luar jendela kamar, terdengar suara langkah kaki pelan-pelan menghampiri. Tap, 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 tapi tak ada siapapun di sana. Hanya tanah basah dan jejak kaki, yang arahnya menuju ke dalam kamar Faisal. Lelaku malam bulan gelap. Sejak pertemuan dengan sosok perempuan berjubah putih dan pengakuan Gusron soal darah keturunan K.H. Mansur, Faisal hidup dalam ketakutan yang konstan. Ia mulai menghindari tempat-tempat gelap, tak lagi tidur nyenyak, dan semakin sering melihat bayangan-bayangan hitam yang hanya ia sendiri yang bisa lihat. Malam itu, malam tanpa bulan. Langit gelap gulita, seperti ditutupi selimut raksasa. Para santri lain memilih tidur lebih awal, entah kenapa hawa malam itu terasa lebih berat, lebih pekat, dan lebih sunyi dari biasanya. Gusron datang ke kamar Faisal dengan membawa sebuah buntelan kain hitam. Wajahnya serius. Ia mengajak Faisal melakukan lelaku malam bulan gelap, sebuah ritual tua peninggalan K.H. Mansur yang hanya dilakukan bila gerbang bangsa jin mulai menunjukkan tanda akan terbuka kembali. Kita harus memperkuat segel itu. Minimal menundanya agar tidak benar-benar terbuka, kata Gusron. Dengan penuh ragu, Faisal mengiyakan. Mereka berjalan melewati asrama, musyala, lalu masuk ke lorong belakang pesantren yang jarang dilalui. Lorong menuju bangunan tua tak terpakai yang dulunya disebut Balai Suluk. Di sana, ada ruang bawah tanah yang tertutup gembok besar berkarat. Gusron membuka gembok itu dengan kunci besi yang disimpannya diam-diam. Begitu pintu terbuka, hawa dingin menyergap. Aroma kemenyan, tanah basah, dan bau besi karat langsung menusuk hidung. Lorong di bawah sana dipenuhi ukiran ayat-ayat dan simbol aneh yang tidak semuanya Faisal kenali. Di tengah ruangan bawah tanah itu, terdapat pilar batu tua yang penuh dengan bekas luka goresan. Gusron mengeluarkan segenggam garam, kemenyan, dan selembar kain putih dengan kaligrafi usang. Ia menyuruh Faisal berdiri di tengah lingkaran tanah liat kering yang mengelilingi pilar. Jangan bicara, jangan menoleh. Apapun yang kau dengar nanti, abaikan. Fokus pada bacaan ini, ucap Gusron, menyodorkan selembar kertas bertuliskan manzil, ayat-ayat perlindungan. Ritual dimulai.
Asap mengepul perlahan, memenuhi ruangan. Tapi tidak butuh waktu lama, keheningan berubah jadi teror. "Faisal!" Suara berat dan dalam itu menggema dari balik dinding batu. Getaran menggetarkan lantai. Pilar batu retak sedikit. "Kau sudah ditakdirkan. Pembuka gerbang. Pengantar baliknya kami." Faisal menggigil. Ayat-ayat dalam tangannya gemetar dibacanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Dalam pandangan matanya yang kabur, ia melihat bayangan hitam besar menempel di langit-langit. Tidak berbentuk, hanya mata merah menyala yang menatapnya penuh dendam. Tiba-tiba, tanah di bawah pilar menganga. Muncul sebuah celah hitam. Dan dari celah itu, tangan-tangan kering penuh kuku panjang muncul, berusaha menarik Faisal masuk. Gusron cepat menarik Faisal keluar dari lingkaran, membacakan ayat kursi sambil menabur garam ke arah celah itu. Tangan-tangan itu perlahan menghilang sambil mengeluarkan suara jeritan panjang yang memekakkan telinga. Ritual selesai. Tapi sesuatu telah berubah. Celah itu tak sepenuhnya tertutup. Bahkan, mereka berdua bisa melihat sinar merah samar yang terus menyala dari balik retakan tanah. "Segelnya melemah," ucap Gusron dengan napas tersengal. "Kita cuma menundanya. Kau harus cari tahu kenapa mereka memilihmu, Sal. Ada sesuatu yang disembunyikan keluargamu." Faisal hanya diam. Tapi dalam hatinya, ia tahu satu hal. Ini bukan lagi soal menjaga pesantren. Ini soal menyelamatkan jiwanya sendiri. Pewaris darah penutup gerbang. Beberapa hari setelah ritual malam bulan gelap, suasana di pesantren berubah drastis. Angin lebih dingin dari biasanya. Awan tebal menggantung setiap malam, dan binatang malam, jangkrik, burung hantu, bahkan anjing kampung, menghilang. Seolah-olah alam pun menahan napas. Faisal tidak bisa tenang. Mimpi buruknya semakin parah. Ia sering bermimpi berdiri di hadapan gerbang batu besar yang dikelilingi oleh ribuan sosok hitam berwajah kabur. Mereka membungkuk, menyebut-nyebut namanya dalam bahasa yang tak ia mengerti. Tapi dari nada mereka, itu terdengar seperti pemujaan. Pagi itu, ia memberanikan diri menelepon ibunya yang sedang sakit di Solo. Suaranya terdengar lemah, tapi penuh kecemasan. "Nak, jangan macam-macam di tempat itu. Kamu belum waktunya tahu." Faisal memaksa ibunya bicara. Akhirnya, ibunya membuka rahasia lama, bahwa K.H. Mansur, pendiri pesantren, adalah kakek buyut Faisal. Tapi bukan itu yang paling mengejutkan. Yang paling membuat darahnya membeku adalah ketika ibunya berkata, "Kakekmu bukan hanya pendiri pesantren, dia juga yang mengunci ribuan jin dari alas telang di bawah tanah itu, dengan darahnya sendiri." Ritual penguncian gerbang memerlukan tumbal darah keturunan. Tapi karena Faisal adalah satu-satunya darah terakhir, jin-jin yang terkunci mulai mencari dia untuk menyelesaikan perjanjian yang belum tuntas. Faisal gemetar mendengar itu. Seketika, ia merasa seluruh beban neraka digantung di pundaknya. Malam harinya, Gusron membawa Faisal ke perpustakaan tua di bawah musyalah, tempat yang hanya bisa diakses oleh para santri senior. Di sana, mereka menemukan manuskrip kuno peninggalan K.H. Mansur, sebuah kitab setebal kepala manusia, ditulis tangan, berjudul Bab Kunci Pintu Antar Alam. Di halaman tengah kitab itu, ada satu kalimat yang ditulis besar dengan tinta merah. Hanya darah yang sama bisa membuka dan juga menutup. Jadi, kamu bisa menutupnya. Tapi, dengan harga yang berat, kata Gusron perlahan. Faisal tak menjawab. Tatapannya kosong. Tapi dalam dadanya, gejolak mulai membara. Ia tidak ingin menjadi alat. Ia tidak ingin mati begitu saja. Namun jin-jin itu punya rencana sendiri. Saat mereka keluar dari perpustakaan, suasana di luar berubah. Angin berputar-putar. Langit merah padam. Asrama para santri kosong. Sepi. Lampu-lampu mati semua. Dari kejauhan, terdengar suara. Tawa. Lalu jeritan. Lalu suara langkah kaki berlari. Bukan satu, tapi ratusan.
Gusron berbisik, mereka sudah mulai keluar. Kita tak punya waktu. Faisal sadar, gerbang itu harus ditutup. Sekarang juga, atau seluruh pesantren akan menjadi tanah perburuan bangsa jin. Pintu yang membuka diri. Langkah kaki terdengar berlari-lari di seantero pesantren. Tapi yang mengerikan bukan langkahnya, melainkan bayangan-bayangan yang muncul bersamaan. Mereka tak berbentuk, hanya kabut hitam tebal dengan mata merah menyala, menyapu lorong-lorong seperti ombak setan yang kelaparan. Faisal dan Gusron berlari menuju ruang bawah tanah tempat pilar batu berdiri. Tapi kali ini, mereka tidak sendiri. Sesosok santri, Ahmad, teman sekamar Faisal yang selama ini pendiam, tiba-tiba ikut muncul di tengah jalan. Wajahnya pucat, matanya kosong. "Aku ikut," katanya. "Kalau kita gagal, lebih baik mati bersama." Tak ada waktu untuk menolak. Begitu mereka bertiga sampai di ruang bawah tanah, mereka mendapati retakan tanah di bawah pilar sudah membesar. Retakan itu kini menyerupai mulut besar yang siap menelan apapun. Asap hitam pekat mengepul, dan dari dalamnya terdengar suara. "Kami bukan lagi di penjara. Kami dipanggil olehmu." Faisal maju ke depan, membuka kitab warisan Kaha Mansur dan membaca bagian terakhir, mantra pengunci gerbang. Tapi begitu ia mulai melafalkan ayat-ayat itu, sesuatu terjadi. Tangan-tangan hitam muncul dari retakan dan menarik Gusron ke dalam. Ahmad berteriak dan mencoba menolong, tapi Gusron sempat menjerit. "Teruskan, Sal. Jangan berhenti." Faisal terdiam sejenak, tubuhnya gemetar, namun tangannya tetap membuka kitab. Ia melanjutkan bacaan, meski air matanya mengalir dan darah mulai keluar dari hidungnya. Ayat demi ayat dibaca, dan setiap katanya terasa seperti belati yang menusuk jiwanya sendiri. Ahmad mulai berubah. Tubuhnya menegang. Matanya hitam seluruhnya. "Aku, salah satu dari mereka, Sal. Aku penjaga gerbang. Aku yang menunggu kamu." Faisal menoleh dengan ketakutan. Ahmad, temannya sendiri, adalah sosok penunggu gerbang, menyamar sebagai manusia selama ini. Dengan suara rendah dan dalam, Ahmad berkata, "Buka saja, dan semuanya akan selesai. Kamu akan jadi raja di antara kami." Tapi Faisal mengangkat kitab dan membaca bagian terakhir, ayat penutup gerbang yang ditulis dengan tinta darah Kaha Mansur sendiri. Tanah mulai bergetar. Pilar batu bersinar. Retakan itu mencoba menutup kembali, tapi sesuatu dari dalam mendorong balik. Makhluk besar, tinggi menjulang, berbentuk bayangan hitam bertanduk muncul dari lubang. "Kami tidak mau kembali. Kau harus jadi pengganti Mansur." Faisal sadar, ritual ini hanya bisa berhasil dengan darah keturunan asli. Ia menatap kitab, menatap langit-langit batu, menatap sosok hitam itu, lalu memejamkan mata, dan menusuk dadanya sendiri dengan potongan besi pilar. Darahnya menyembur, mengenai pilar dan tanah. Ayat terakhir keluar dari mulutnya bersamaan dengan napas terakhirnya. "Bismillah, tutup gerbang ini, sampai hari akhir." Seketika, suara jeritan menggetarkan ruang bawah tanah. Pilar batu bersinar putih menyilaukan. Gerbang itu tertutup. Ahmad menjerit, tubuhnya hancur seperti debu. Makhluk-makhluk hitam ditarik kembali ke dalam celah. Dan dalam hitungan detik, semuanya senyap. Keesokan harinya, para santri dan kiai menemukan ruang bawah tanah terbuka. Di dalamnya, hanya ada kitab tua berlumuran darah dan jasad Faisal. Dengan wajah tenang, seolah sedang tidur. Pesantren kembali damai. Tapi mereka tahu, gerbang itu tidak pernah benar-benar hilang. Hanya ditutup dengan nyawa. Dan selama masih ada darah keturunan Mansur, bangsa jin akan selalu mencari penggantinya. Warisan yang tersisa. Kematian Faisal mengguncang seluruh pesantren. Para ustaz menganggapnya sebagai kejadian gaib yang tak bisa dijelaskan. Mereka menguburkan Faisal di belakang pesantren, dekat pohon besar yang dulu katanya ditanam sendiri oleh Kaha
Mansur. Tidak banyak yang hadir. Hanya Kiai Sepuh, Gusron, yang ternyata selamat meski terluka parah, dan beberapa santri dekat. Namun, malam setelah penguburan itu, langit kembali merah. Gusron, yang masih lemas dan dirawat di ruang medis pesantren, mendengar bisikan-bisikan di kepalanya. Suara Faisal. Tapi bukan seperti dulu, ini seperti gema dari lorong yang sangat dalam. Gus, jangan biarkan mereka cari yang lain. Aku belum sepenuhnya pergi. Gusron bangun dengan napas terengah. Ia berjalan ke ruang bawah tanah. Tapi saat sampai di sana, ia menemukan kitab tua hilang. Hanya ada bekas darah mengering dan ukiran baru di batu pilar. Masih ada darahnya di atas tanah. Gusron segera menemui Kiai Maruf, pemimpin pesantren yang sudah sangat sepuh. Ia mendesak agar semua informasi tentang KH Mansur dibuka. Awalnya sang Kiai menolak, tapi setelah mendengar bahwa kitab hilang dan langit kembali berubah, ia akhirnya mengungkap segalanya. KH Mansur dulu bukan satu-satunya penjaga gerbang. Ia punya saudara kembar. Yang satu membangun pesantren. Yang satu berkhianat dan berguru kepada bangsa jin. Saudara itu diasingkan, dikabarkan meninggal. Tapi menurut catatan tua, keturunannya masih hidup, dan salah satu dari mereka pernah mondok di pesantren itu, diam-diam sebagai santri pindahan. Seketika, Gusron merinding. Ia ingat satu nama yang baru saja masuk 3 bulan lalu, santri pindahan dari luar kota, Raffi. Anak pendiam, rajin ngaji, tapi matanya selalu tampak kosong. Dan malam itu, saat Gusron memeriksa kamar Raffi, ia menemukan sesuatu. Kitab tua yang hilang. Di sampingnya, Raffi duduk diam, membaca dengan tenang. Tapi wajahnya berubah, menjadi sangat mirip dengan lukisan tua KH Mansur, hanya lebih pucat, lebih menyeramkan. Gerbangnya belum selesai, Gus. Faisal hanya membuka jalan. Aku yang akan membalikkan semuanya. Lantai kamar bergetar. Jendela pecah. Lampu mati. Gerbang itu mulai terbuka lagi. Keturunan pengkhianat. Petir mengoyak langit pesantren Al-Mansuriyah malam itu. Angin memutar-putar seperti pusaran setan. Gusron berdiri membeku di depan pintu kamar Raffi. Tubuhnya kaku saat melihat kitab tua terbuka dan mata Raffi memerah menyala. Kau tahu, Gus, darah pengunci dan darah pembuka berasal dari akar yang sama, kata Raffi dengan nada dingin. Kau kira aku hanya santri biasa? Raffi perlahan berdiri. Wajahnya mulai berubah. Kulitnya tampak bersisik hitam, matanya sepenuhnya merah seperti bara, dan di punggungnya tumbuh semacam tonjolan mirip tulang runcing. Gusron bergumam pelan, membaca ayat-ayat pelindung, tapi udara di sekitarnya semakin berat. Tembok kamar mulai menghitam, seolah hidup. Dari balik lantai, asap hitam naik perlahan, membentuk wajah-wajah mengerikan. Faisal hanya membuka pintu depan, ujar Raffi, suaranya 2 lapis, seperti didampingi suara lain yang jauh lebih tua dan dalam. Aku, penjaga pintu belakang. Gerbang kecil yang disegel oleh kembarannya Mansur. Gusron tak bisa lari. Tubuhnya dibekukan oleh kekuatan gaib. Dari balik asap, tangan-tangan hitam mulai menjulur, mencoba meraih tubuhnya. Tapi tiba-tiba, kalung batu merah milik Faisal yang dikalungkan di leher Gusron bersinar terang. Cahaya itu menolak semua makhluk hitam, membuat mereka menjerit dan menghilang. Suara Faisal terdengar dari kalung itu. Kau belum selesai, Ron, tapi aku akan bantu dari sisi lain. Dengan kekuatan terakhirnya, Gusron melemparkan kalung itu ke arah Raffi. Seketika ledakan cahaya memenuhi ruangan. Raffi menjerit. Tapi sebelum terbakar habis, ia menghilang ke dalam bayangan hitam dan lenyap, bersama dengan kitab tua. Namun belum sempat Gusron lega, sebuah goresan muncul di tanah tepat di bawah tempat Raffi berdiri. Goresan itu adalah simbol segel kuno, sama seperti yang ada di ruang bawah tanah. Gerbang belakang telah terbuka. Pagi harinya, para santri menemukan kamar Raffi kosong. Gusron tak sadarkan diri.
Tapi yang paling menakutkan adalah bau belerang yang menyelimuti pesantren dan suara ketukan dari dalam sumur tua, yang kini ditutup pakai papan dan paku besi. Dari jauh, seorang santri yang sedang wudhu mengangkat wajahnya dan melihat pantulan air. Tapi bukan wajahnya yang terlihat, melainkan wajah Faisal, tersenyum, lalu perlahan berubah menjadi hitam dan menghilang. Tumbal terakhir. Malam ke-40 setelah kematian Faisal. Langit di atas pesantren Al-Mansuriyah kembali kelam. Angin berhenti berhembus. Burung-burung tak lagi terdengar. Sesuatu telah bangkit. Gusron duduk di serambi musola. Wajahnya pucat. Tubuhnya makin kurus. Tapi hatinya sudah bulat. Ia tahu, gerbang belakang telah terbuka, dan tumbal terakhir telah ditentukan. Kalung batu merah yang dulu bersinar kini retak. Setiap malam, ia mendengar suara Faisal memanggilnya dari dalam mimpinya. Mereka ingin darahku, tapi karena aku telah mati, mereka akan mengambilmu, Ron. Kau penggantiku. Santri-santri mulai jatuh sakit. Beberapa mengalami mimpi buruk yang sama. Sumur tua menganga, dan dari dalamnya keluar bayangan besar bertanduk yang mengulurkan tangan. 3 kiai sepuh meninggal dalam keadaan misterius. Mata mereka membiru, lidah mereka hilang. Dan malam itu, Gusron bermimpi dirinya berdiri di tengah lapangan pesantren. Di depannya, Faisal, tapi bukan Faisal biasa. Wajahnya telah berubah. Separuh wajahnya manusia, separuhnya hitam dan penuh sisik. Aku ditahan di antara dua dunia, Ron. Tapi karena kaulah yang membuka pintu terakhir, hanya kau yang bisa menutupnya. Dengan apa? Dengan nyawamu. Gusron menangis. Ia tahu ia tak bisa lari. Kalung warisan KH Mansur kini menyatu dengan tubuhnya. Segel telah tertanam di darahnya. Ia bukan hanya pewaris, ia adalah gerbang itu sendiri. Di malam Jumat Legi, Gusron berjalan sendiri ke sumur tua. Ia membawa kitab tua yang berhasil ditemukan kembali di pojok ruangan bekas kamar Raffi. Santri-santri lain terlelap, tapi beberapa mengaku melihat bayangan hitam mengikuti langkah Gusron. Ia membuka papan penutup sumur. Dari dalamnya, suara ribuan jin berbisik. "Buka, Gusron, buka, dan kami akan membebaskanmu." Tapi ia tidak membaca mantra pembuka. Ia membuka halaman terakhir kitab yang tertulis dengan darah Mansur dan Faisal. "Dengan darahku, gerbang ini kututup. Dengan jiwaku, bangsa jin takkan kembali." Gusron tersenyum, air matanya menetes. Ia memeluk kitab itu dan melompat ke dalam sumur. Sekejap, tanah bergetar. Suara jeritan jin memekik hingga langit. Cahaya merah menyembur dari dalam sumur, lalu gelap total. Semua sunyi. Keesokan harinya, sumur itu mengering. Tak ada jejak Gusron, tak ada kitab, tak ada suara. Tapi satu hal berubah. Di pintu utama pesantren, kini tertulis ukiran dengan huruf Arab kuno. Pengorbanan terakhir telah terjadi. Gerbang ditutup. Tapi warisan tak pernah mati. Santri-santri kembali beraktivitas seperti biasa. Namun setiap malam Jumat Legi, di musola bagian pojok, selalu ada bau dupa menyengat dan suara azan dari arah sumur tua. Dan kadang, bayangan seorang santri bernama Gusron terlihat duduk di situ, membaca kitab, lalu menghilang bersama angin malam. Tamat.